Waktu malam-malam mama mau kencing, mama kan minta tolong aku kan untuk mapahin dia. Itu pas dia kencing, dari kemaluannya keluar benang. Kamu di sini baik-baik sama abangmu gitu, yang akur gitu. Ikhlasin mama biar mama jalan pulangnya lancar gitu. Toh mama juga nggak jadi dibawa sama orang itu gitu, sama orang yang tinggi gede gitu. Nenek udah nyediain rumah buat mama, udah ada kamar di sana. Ya udah gitu. Setelah itu 2 hari mama mengembuskan napas terakhir di 2009 tanggal 9 jam 9 mama meninggal. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang kisah mistis yang ada di dalam hidupnya yang akhirnya sampai merenggut nyawa almarhum ibunya. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Fitri. Fit, Halo. apa kabar Fit? Baik. Nah Fit, ini kan kisah lu ini sampai akhirnya merenggut nyawa nyokap lu ya. Boleh tahu gak sih kondisi terakhir nyokap lu sebelum meninggal tuh kayak gimana kondisinya? Kondisi mama itu kayak orang busung lapar, jadi kayak tengkorak hidup, tinggal kulit sama tulang, matanya tuh cekung, jadi udah kayak tengkorak aja, udah nggak ada itu, dan perutnya besar. Perutnya besar Banget, itu lebih-lebih dari orang 9 bulan. Wah, iya. Jadi kalau kena sinar nih pasti bakal mengkilap karena saking udah besarnya gitu ya. Benar-benar. Dan waktu gue memandikan mama pun udah, karena dia udah nggak ada daging, jadi nganga kan. Nganga, mesti diikat gitu. Jadi gimana kondisi mama terakhir ya, menurut aku itu tragis sih. Ya. Kayak udah meninggal aja sih sebenarnya, cuma kayak gitulah, tinggal kerangka hidup aja. Dia sampai diikat yang kayak pakai tali itu ya, karena kan supaya nutup mulutnya. Soalnya kan dia nganga, tinggal tulang doang. Iya. Jadi buat kalian yang mau tahu cerita lengkapnya dari Fitri ini, wajib banget tonton videonya sampai habis. Jangan ini skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue mau info juga nih buat kalian yang pengen jadi narasumber dan pengen kita undang ke Lentera Malam. Kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Dan buat kalian yang suka komen, Bang, iklannya banyak banget nih YouTube-nya nih. Kalian langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Di situ gue jamin bebas iklan. Oke Fit, udah siap buat cerita tentang pengalaman pribadi lu dan ibu lu ini? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Itu terjadi di tahun 2009. Waktu itu umur gue masih, ya mau naik kelas SMP lah gitu. Dari SD mau SMP? Dari SD mau SMP kan. Itu mama di Jakarta posisi itu waktu itu. Aku di kampung. Karena tetangga aku mau ke Jakarta, mau ke Jakarta, aku ikutlah gitu. Aku udah ngubungin mama, mau ke Jakarta, ikut tetangga mama gitu. Oh ya udah, nanti mama ganti ongkosnya gitu. Ya udahlah, sampailah ke rumah majikan mama dulu di daerah Jakarta Selatan. Awal-awal tuh baik-baik aja gitu, kayak biasa aja, bangun pagi aku bantuin mama gitu. Terus aku 2 minggu jalan 2 minggu, tiba-tiba mama itu jatuh kepentok got. Jadi kan di depan rumah kan biasanya kan ada tong sampah sama got kan. Mama mau buang sampah, kepentok got, itu kepentoklah, jatuh ke got mama. Nggak ada yang tahu. Terus ada tetangga teriak-teriak, itu tuh pembantunya ini gitu. Ya udah pada teriak lah, pada lari. Nah pas udah ditolongin, ininya pada benjol ya, namanya kena itu. Berarti nyokap itu pingsan? Pingsan, nggak sadar gitu. Pas sadar, itu muka mamaku tuh udah serem banget. Jadi udah kayak orang matanya kosong,
kayak orang kesurupan, ngerti nggak sih? Kayak tapi cuma diem, cuma gini aja. Pas natap aku tuh kayak mendelik gitu, kayak matanya mau keluar gitu. Iya. Nah pas aku tepuk, mah gitu. Baru dia sadar, ih mama kenapa gitu. Mama jatuh tadi mau nyemplung ke got gitu. Masa sih? Iya. Dari situ tuh mama kayak dia punya aneh gitu, nggak? Gelagatnya udah mulai aneh. Gelagatnya udah mulai aneh, nggak kayak biasanya gitu. Sakit lah dia. Pas jatuh itu tiba-tiba sakit. Setelah kejadian itu. Itu awalnya kayak kakinya tuh nggak bisa jalan. Bos dia tuh bilang, yaudahlah bawa aja ke dokter gitu, diperiksain, takutnya kenapa-napa kan, sakit gitu. Pas nyampe di dokter, ya kata dokter ya mungkin kecapean ya, karena kan mama harus ngurusin 2 bayi, terus ngurusin rumah segede itu, mungkin kecapean kan. Udah akhirnya dibawa ke dokter, dikasih obat, membaik tuh, mama membaik gitu. Tapi yang mama rasain itu setiap jam-jam tertentu kakinya tuh kayak betis ke bawah itu kayak nggak ada rasa, jadi kayak kesemutan tapi kayak nggak punya tulang gitu, nggak ada tenaga gitu, tapi di jam-jam tertentu aja. Nanti kalau misalkan lagi kumat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu kadangan demam, terus kadang sakitnya tuh pindah-pindah, bisa ke paha, bisa ke betis gitu, jadi kayak ada aliran kayak kesemutan, ngerti kayak gitu kan. Mama tuh nggak ada pikiran yang negatif kan, karena pikiran mama ya, oh mungkin kecapean aja gitu. Terus makin lama tuh mama kalau lagi nggak itu suka kayak orang nyeremin gitu, suka tiba-tiba nggak sadar, terus diem aja matung gini sambil ngeliatin kanan kiri gitu, kayak kosong aja gitu. Kita mau ngeliat juga, umur aku masih kecil kan, jadi takut kan. Aku panggil tuh, bu mama saya kenapa gitu. Ditepuk lagi baru sadar kenapa gitu kan. Ya kayak gitu terus makin lama makin parah. Udah nggak bisa bangun. Ya udah otomatis mama disuruh pulang lah, karena pas aku sekolah udah selesai liburannya. Dari Grogol pulang ke kampung, nyampe bukannya makin membaik, malah makin parah. Mama kayak sering dimimpiin gitu, kayak dimimpiin kayak itu kayak cengkram ya, dicekek gitu, mati gitu, lu harus mati gitu, harus ikut gue gitu, si orang ini. Tapi mama nggak nyebutin siapa-siapanya gitu, karena kan di dalam mimpi tuh kayak mama kecekek aja gitu, tapi nggak lihat orangnya siapa gitu. Tapi kata-katanya masih ingat gitu, lu harus mati gitu, lu harus mati. Nah setelah itu si dari yang sakit di kaki kan tadi pindahlah ke perut. Nah si kaki sembuh, perut itu selama 2 minggu dari pindah dari kaki ke perut, itu perut mama membesar, nggak beres dong. Nggak beres. Ya mungkin pikiran kita dulu kakek, oh mungkin ini sakit apalah gitu, udah bawa aja yuk ke dokter gitu kan. Nggak ada pikiran mama, nggak ada pikiran yang arah-arah ke situ kan, karena mungkin kakek kan nggak percaya gituan kan. Udah akhirnya bawa ke dokter. Pas dibawa ke dokter, di rumah sakit diperiksa gitu. Dari rumah sakit di daerah yang paling besar di kampung aku itu bilang kantung kemih. Kantong kemihnya tuh ada infeksi, gitu? Iya betul. Jadi mungkin ada pembengkakan, makanya perut mama tuh besar. Tapi belum begitu besar ya, masih mungkin kalau hamil 4 bulan kali ya. Jadi belum terlalu besar kan. Tapi udah membengkak lah. Tapi udah gitu. Oke gitu. Dikasih obat gitu. Pulang, tapi tetap nggak membaik. Malah makin membesar bang, perutnya. Nggak beres lagi kan. Akhirnya ke Purwokerto, rumah sakit Purwokerto yang paling besar di sana. Katanya tumor. 2 rumah sakit ini beda kan. Satu kantong kemih, kedua tumor. Tapi di rumah sakit tadi katanya kantong kemih. Enggak, kantong kemihnya nggak kenapa-napa. Baik-baik aja gitu. Ini tumor gitu. Kaget dong mama. Maksudnya di riwayat keluarga tuh nggak ada yang punya sakit tumor gitu. Ya gitu. Akhirnya oh ya udahlah gitu. Mama udah, oh mungkin memang udah mama punya penyakit ini, ya udah, yang penting udah tahu penyakitnya kan, ya udah gitu, pasti mama sembuh, mama bilang gitu kan. Udah makin lama ya gitu, bukannya makin sembuh, makan obat malah makin besar. Dagingnya mama tuh sampai hilang, jadi tinggal kulit sama tulang. Kurus banget berarti? Kurus banget, itu udah kayak tengkorak hidup.
Tapi perutnya besar. Tapi perutnya besar banget, kayak orang busung lapar. Iya, iya. Sorry, tadi kata dokter itu tumornya tumor jinak atau ganas ya? Waktu itu sih masih tumor jinak kali ya. Maksudnya masih belum parah lah, masih bisa diangkat gitu kan. Cuman mungkin pikiran mama udahlah toh jinak ini gitu, maksudnya udah nanti diobatin juga sembuh gitu kan. Tapi kakek kok dimimpin mulu, si kakek tuh kayak nggak enak gitu. Kakek ini orang tua nyokap. Papahnya nyokap gitu. Ya. Itu di dalam mimpi kakek itu ada gambaran, nggak tahu kaki manusia. Kan namanya tempat tidur di kampung kan biasa pakai dipan kan. Iya. Pakai dipan kan. Itu di mimpi kakek itu, si kakek tuh punya gambaran di mimpinya. Jadi ada kaki manusia pakai baju kayak daster ya. Itu kayak ada yang kayak gini nih, dinyepak kayak gitu ke bawah kolong. Jadi kayak dimasukin ke kolong. Iya. Jadi kayak dia buntalan hitam terus kayak ada talinya, tapi nggak tahu isinya apa. Tapi dilemparin ke dalam bawah kasurnya mama. Itu di mimpinya kakek. Iya. Kakek udah ada feeling, oh ada yang nggak bener nih gitu kan. Karena kan masa di jam-jam sakitnya mama tuh jam 12 malam, jam 6 sore, jam 6 pagi, jam 3 tengah malam. Pokoknya di angka-angka ganjil ya. Pokoknya jam 12, jam 9, jam 3 pagi. Itu tuh selalu kumat gitu. Ada jam-jamnya ya? Ada jam-jamnya, dan itu katanya kayak di dalam perutnya mama tuh kayak ada yang nusuk gitu. Ada yang nusuk berasa kayak dipelintir gitu. Iya. Jadi udah nahan sakit, tapi saking udah nggak ngerasain sakit itu udah nggak bisa teriak-teriak lagi, cuma kayak matanya kayak mau keluar gitu, jadi cuma nahan sakit gitu, saking sakitnya gitu. Kayak di dalam tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, kayak ada sesuatu gitu yang nyakitin. Di saat udah lewat jam itu tuh, sembuh. Normal lagi. Nggak ngerasain sakit lagi. Nggak ngerasain sakit lagi. Tapi juga kalau mama, aku lihat gitu, kalau aku ngeliatin mama gitu, tengah malam namanya orang sakit kan, pasti bangun kan, mau kencing, mau apa kan, pasti kan mesti butuh bantuan kan. Itu ngebangunin. Kalau pas lagi bangun, aku tuh nggak berani ngeliat muka mama. Nggak berani. Itu serem banget. Udah sama posisi mama kayak tengkorak hidup. Terus mata mama kayak keluar gitu, jadi di sini udah cekung udah kan. Celong banget gitu, udah kayak tengkorak hidup gitu. Terus perut besar gitu kan. Baju aja harus pakai oversize kan, nggak bisa. Itu sambil duduk gitu ngerintih, minta tolong gitu. Apa ya, aku dari dia meninggal sampai itu aku nggak berani kalau sendiri natap muka mama. Bukan karena apa gitu, jadi hawanya tuh kayak mama gimana ya, kayak serem aja gitu, kayak bukan dia gitu. Oh sorry, ada yang kelewat. Ini waktu proses mamaku tuh yang baru membesar banget tapi belum gede banget perutnya. Itu tuh kakek ngundang orang pinter lah di kampung gitu, sesepuh lah ya. Si sesepuh ini tuh bilang, oh ada gitu, yang nempelin mama, yang awalnya di kaki itu tuh si setan ini ngomong gini, yang itunya lah gitu, demitnya mungkin ngomong, saya disuruh. Awalnya tuh kaki, suruh ngelumpuhin dia, tapi diganti lagi disuruh nggak usah dilumpuhin, langsung dimatiin. Dipindahin ke perut. Dipindahin ke perut. Jadi niat awal si orang ini cuma mau bikin lumpuh. Tapi karena mungkin ya pikiran manusia ya, kita nggak tahu. Akhirnya si yang setannya ini disuruh pindahlah ke perut. Ya nggak tahu ya dengan media apa, pokoknya pindah aja. Tapi memang pindah kan dari kaki pindah ke perut gitu. Jadi waktu itu perasaan mama tuh kayak ada ya orang jalan gitu. Panas ke pinggang, akhirnya ke perut. Berarti menurut sesepuh itu intinya ada kiriman ya? Iya, ada kiriman. Jadi mimpi kakek sama si orang ini benar sinkron gitu. Kakek membenarkan gitu. Iya sih gitu. Terus si orang sepuh ini bilang, coba cari di kolong. Itu kakek belum ngomong. Belum tentang kolong meja itu? Belum ngomong, kakek diem kan. Maksudnya cukup dia aja yang tahu gitu, sampai mungkin bener apa enggaknya biar kakek dulu yang nyari tahu gitu.
Tapi pas sesepuh ini bilang, coba cari di kolong. Ternyata di kolong itu ada, tapi kayak udah dipendem. Kan dulu rumah aku kan masih tanah ya, belum kayak zaman sekarang gitu. 2009 itu aku masih ya hidup namanya di kampung ya. Iya. Dibilang itu ya ada gitu, tapi nggak bagus gitu, masih tanah. Jadi ada pundukan kan tanah tuh. Oh, ada tanah yang agak menonjol gitu ya? Maksudnya nggak rata gitu, kayak ada bekas galian gitu. Akhirnya ketemu lah bener yang kakek mimpiin, kantong hitam ditaliin. Persis sama yang ada di Persis mimpi apa kakek yang lo. kakek mimpiin. Bener nih gitu kan. Dibakar kali ya sama sesepuh ini ya, mungkin nggak tahu lah didoain apa, kita nggak ngerti, namanya aku masih kecil ya, masih belum tahu gitu. Dibakar ya, diobat-obatin lah gitu. Maksudnya mama juga kayak di kampung dulu minum rajah ya namanya. Kurang tahu deh kalau itu. Jadi kayak air dimasukin kertas bacaan apa gitu, disuruh diminum sama diusapin ke perut mama gitu. Itu bener awalnya memang nggak kumat gitu, Mendingan maksudnya gitu. mendingan gitu, nggak sakit gitu kan. Tapi itu cuma beberapa hari, setelah itu sakit lagi. Nah setelah itu diobatin kan, kumat lagi, itu jauh lebih parah. Yang tadi aku bilang nyampe tinggal kulit sama tulang doang. Jadi perutnya besar, udah kayak 9 bulan. Iya. Jadi udah pada biru. Oh, biru-biru juga. Biru-biru. Gila. Gitu kan. Mama udah coba untuk alternatif, udah. Untuk dokter udah. Posisinya waktu itu mama kan mau dioperasi. Tapi udah nggak memungkinkan. Karena fisiknya udah lemah kan. Iya. Udah nggak memungkinkan untuk operasi gitu. Sampai kakek jual tanah gitu. Niat hati untuk udahlah ya operasi aja gitu, mau berapa biayanya udah biar kakek jual tanah gitu. Tapi pas dibawa ke rumah sakit dirujuk, ternyata dokter udah nggak bisa. Soalnya fisik mamaku itu nggak akan mungkin kuat untuk operasi besar gitu. Apalagi keadaan tumor mungkin udah besar, udah parah besar gitu ya. Ya nggak tahu tumor, nggak tahu apa gitu kan. Tapi kan kalau untuk dokter bilangnya tumor ya. Gitu kan. Sampai akhirnya oh ya udahlah gitu, kayak nggak bisa gitu dioperasi. Akhirnya alternatif lah gitu. Alternatif tujuannya untuk udahlah, maksudnya mengurangi rasa sakit gitu. Dan kita juga berdoa lah gitu, semoga mama sembuh. Maksudnya masih suka kita kumpul-kumpul gitu, doain bareng-bareng. Kalau di saat dia kumat teriak-teriak kan sakit banget kan, itu udah nggak bisa diomongin dengan kata-kata, dia jadi udah teriak-teriak menggeliat gitu, saking nahan sakitnya gitu. Waktu malam-malam mama mau kencing, mama kan minta tolong aku kan untuk mapahin dia. Itu pas dia kencing, dari kemaluannya keluar benang, ditarik set. Itu mama kaget. Tapi mama coba tahu nih gitu. Ternyata ada yang nggak beres sama diri mama gitu. Cuma mama nggak ngomong ke aku kan. Tapi aku lihat gitu, mama narik benang gitu. Dari itu kemaluannya gitu, ditarik panjang banget. Udah terus disimpan kan sama mama, dikasihlah ke kakek gitu. Dan setelah kejadian itu mama sakit dari awal, dari Jakarta sampai dia sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain itu 2,5 bulan. 2,5 bulan jaraknya tuh ya? Jaraknya, jadi cepet banget kan, nggak pakai lama gitu. Dan itu ngikis banget ke badan gitu, mungkin karena saking sakitnya ya. Jadi masih inget gitu kalau lihat mama tuh mukanya gitu, terus pakai baju besar dengan perut yang besar banget, badan yang kecil gitu. Jadi ada seremnya, tapi juga kalau lihat kayak aduh miris gitu. Miris banget kok gitu mama, padahal nggak pernah ngejahatin orang kan. Maksudnya mama seorang janda gitu kan, yang berjuang buat anak-anaknya gitu. Kok ada gitu orang yang bisa setega itu gitu. Padahal setahu aku mamaku tuh yang misal namanya janda dulu di kampung kan, ada yang ngedeketin apa, itu mama nggak pernah mau gitu. Jadi berusaha mau membesarkan anak aja gitu, udah nggak mau untuk punya suami lagi gitu kan. Maksudnya lebih mentingin anak daripada kehidupan mama pribadi gitu kan. Fokus ke anak banting tulang sampai jadi TKW kan, sampai merantau ke Jakarta jadi pembantu gitu. Ada yang tega kayak gitu. Sekarang kalau dipikir gitu, dulu hidup nyokap gue
kok tragis banget gitu. Tapi ya itu udah mungkin udah jalan hidup mama kan gitu. Jadi sekarang cuma bisa doain gitu kan, semoga ya diterima sama Tuhan gitu. Dan menjelang mama mau meninggal itu 1 minggu sebelum mama meninggal didatengin, dimimpiin sama orang tinggi gede. Mama dirantai. Lehernya dirantai sama, jadi tangannya kayak kawat duri, ngerti nggak? Duri kayak kalau borgol kan bulat ya, itu kayak borgol tapi berduri ya. Sama di sini gitu. Jadi kayak kalung anjing kayak gitu kan, tahu kadang ada duri-durinya kayak gitu. Terus mama cerita gitu, tadi mama dimimpiin gitu. Mimpi apa emang mama gitu? Mama dimimpiin, mama mau dibawa. Mama mau kemana memang gitu, aku nanya kan. Iya, di dalam mimpi mama didatengin orang gede tinggi. Terus mama dirantai, terus mama ditarik suruh ikut orang itu. Tapi mama nggak mau. Pas dipaksa, ditarik sama orang gede tinggi ini, si orang tinggi gede ini ngomong gini, harus ikut saya. Kamu udah ada, maksudnya kayak dijual apa dijamin ya? Oh iya, kayak udah dijual gitu lah. Jadi kayak udah jiwanya tuh udah digadaikan mungkin atau apalah bahasanya. Pokoknya kamu harus ikut saya gitu. Tapi si mama bilang nggak mau gitu. Dipaksa ditarik. Tapi di mimpi itu tuh kayak pundak mama, baju mama tuh kayak ada yang narik. Akhirnya terlepas dari yang orang tinggi gede ini. Udah, mimpi selesai. Tapi cuma kayak gitu doang gitu kan. Nah 3 hari sebelum mama meninggal, mama dimimpin sama nenek dari aku yang udah meninggal. Kamu ingat nggak kemarin waktu kamu ditarik-tarik? Itu nenek yang narik. Kamu tinggal di sini. Nenek udah siapin kamu kamar. Nenek udah siapin kebutuhan kamu di sini. Udah kamu pulang. Biar kamu di sana nggak sakit lagi. Udah kamu ikhlas. Kamu ampuni orang yang mungkin nyakitin kamu gitu. Udah kamu pulang. Ikhlasin semua. Anak pasti nanti bakal besar. Dia pasti bisa ngejaga diri dia sendiri. Yang penting kamu ikhlas. Kata nenek di dalam mimpi itu sambil mama ngucurin air mata kan. Ayo pulang. Kata nenek. Setelah itu mama bangun. Aku waktu itu masih sekolah, mama minta tolong ke adiknya mama untuk jemput si Fitri. Saya pengen ngomong, ya udah mama, aku dijemput dari sekolah, sini duduk, mama mau ngomong. Mama mungkin bentar lagi mau pergi. Sambil ngelus gitu, kamu baik-baik ya di sini. Jangan nyusahin kakek sama tante-tante. Kamu baik-baik di rumah gitu, bantuin kakek gitu, terus sekolah yang benar gitu. Terus mama udah ninggalin sesuatu buat kamu gitu untuk sekolah gitu. Terus aku nanya gitu, emang mama mau kemana gitu? Mama mau pulang, mama udah dijemput sama nenek. Mama udah disediain kamar, kata nenek ya. Kamarnya bagus di sana katanya. Terus mama nggak pulang lagi gitu kan? Aku nanya. Enggak gitu, makanya kamu di sini baik-baik sama abangmu gitu, yang akur gitu. Ikhlasin mama biar mama jalan pulangnya lancar gitu. Toh mama juga nggak jadi dibawa sama orang itu gitu, sama orang yang tinggi gede gitu. Nenek udah nyediain rumah buat mama, udah ada kamar di sana gitu. Setelah itu 2 hari mama mengembuskan nafas terakhir di 2009 tanggal 9 jam 9 mama meninggal. Dan itu pun sampai mama meninggal, itu teror masih ada. Ke aku atau ke abang aku itu masih ada. Jadi di dalam ruangan itu, kamar mama itu hawanya tuh kayak panas gitu, kayak nggak enak gitu, kayak orang tuh nggak betah gitu, kayak orang tuh kayak ada yang ngintai gitu. Dan itu masih kalau datang ke mimpi tuh itu kayak ayo ikut
kamu darahnya dia. Tapi di dalam mimpi tuh aku nggak bisa keluar dari ruangan itu, jadi kayak dipenjarakan gitu. Dan mimpi itu pun sama, abang aku juga ngalamin di dalam ruangan itu juga. Mungkin sampai sekarang sih mimpi itu. Sampai sekarang. Makanya aku udah lama banget nggak pulang kampung kan. Satu mungkin trauma kan karena itu gitu. Nah setelah itu udah berapa tahun yang lalu aku dimimpiin siapa orang yang udah ngirimin kayak gitu ke mama. Nyokap. Itu siapa pelakunya? Dan itu keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Dalam mimpi lu kayak gimana tuh? Jadi di dalam mimpi tuh kayak potongan, kayak film, tapi dipotong-potong gitu, kayak kilas balik, kayak ada perebutan tanah gitu. Jadi kayak hasil panen, kan kakek petani kan. Jadi si adik-adiknya itu di belakang mama tuh kayak, itu tuh dia, kakak kita tuh kok selalu dia mulu sih yang dikasih tanggung jawab besar sama kakek. Kan kita juga anak-anaknya gitu. Harusnya kita dapat juga dong gitu. Jangan dia terus yang dapat besar. Kita juga harus dapat juga gitu. Nah, makanya itu. Jadi potongan di potongan yang di dalam mimpi itu aku tuh proses orang itu ngomongin di belakang mama, nyampe ada orang yang ngehasut, udahlah dibikin lumpuh. Udah dibikin lumpuh aja. Iya. Nah, mimpi lagi di potongan selanjutnya. Ada orang, itu gambarnya jelas banget mukanya. Udahlah dimatiin aja. Atau dibikin lumpuh juga nanti nyusahin kita. Mungkin ya Tuhan baik lah ya, maksudnya nunjukin siapa orang yang ngelakuin itu gitu. Untuk saat ini, untuk aku ketemu orang gitu, sebenarnya belum bisa. Dibilang mengampuni mungkin masih berat ya. Maksudnya kok bisa tega kayak gitu cuma gara-gara masalah itu, kan bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu kan. Nggak harus kayak gitu. Maksudnya orang tua kan udah punya jatah masing-masing kan. Toh mamaku juga kan setiap panen juga kan adik-adiknya selalu dikasih, maksudnya dibagi ya, namanya 7 anak orang. Kakek punya anak 7, kan pasti dibagi rata. Cuma maunya orang ini harus dia yang megang semuanya. Yang ngatur semuanya. Yang ngatur semua gitu. Jadi nggak mau mama. Ini nyokap anak keberapa? Nyokap anak kedua. Jadi pertama aku, cowok, terus mama, terus sisanya adik-adiknya. Dan dugaan lu itu adalah salah satu dari adik nyokap lu? Nggak dugaan sih. Ya pokoknya itu udah pernah ada mimpi lu lah. Betul. Ya memang benar. Jadi setelah mama meninggal, otomatis uang operasi itu, ya kan aku masih kecil, nggak mungkin dong aku megang duit sebesar itu. Ya sama mereka gitu. Nggak perlu lah, maksudnya aku ceritain yang gimana perlakuan mereka ke aku gitu. Cukup aku tahu aja, tapi ya sudahlah gitu. Sekarang udah gede gitu. Ya udah, aku udah mengampuni mereka gitu. Tapi untuk ketemu kayak belum bisa gitu. Aku pulang kampung pun aku masih belum bisa gitu. Berarti ini maksudnya tadi uang operasi, uang yang tadi yang mau dipakai operasi itu diambil sama mereka. Iya untuk kuliah anak mereka. Nah, tapi gue agak penasaran ya sama sewaktu nyokap lu itu masih ada di kampung. Ini kan nyokap lu mulai sakit itu pas di Jakarta. Di Jakarta, ya? Iya. Itu pas di kampung, perilaku yang lu duga itu pelakunya itu gimana sih perlakuan dia ke nyokap lu tuh? Kayak gimana? Ya baik-baik aja. Jadi ya datang jenguk gitu, kayak udah di rumah aja. Kan si Fitri sama ini abangnya kan sekolah, nggak ada yang ngurusin, sedangkan kakek udah sepuh gitu. Ribet kan gotong-gotongnya gitu kan, apalagi dia mau pup apa mau pipis kan. Itu kan, apalagi kalau misalkan mau ganti pempes pun kan pasti harus miring, harus apa gitu. Udah di sini aja gitu. Ya awalnya nggak ketebak orang itu gitu. Maksudnya pikir orang lain kan, maksudnya nggak taunya orang. Apalagi lu situ masih kecil ya, lu masih ngerasa kayaknya lu susah buat curiga sama orang. Iya, betul. Lu masih kecil juga kan. Bener. Gila sih. Gitu. Itulah makanya kalau keluarga kalau bisa apa-apa itu lebih baik dibicarakan baik-baik ya. Bener. Dibandingkan melakukan hal-hal seperti ini. Apalagi perjanjian dengan yang namanya kan setan kayak pisau kan. Iya. Kalau pisau nggak dipakai sama tangan manusia kan nggak bisa buat nyakitin orang. Tapi kalau
pisaunya dibawa sama orang nyakitin kan. Iya, Ya iya. itulah. Nah ini kan lu udah lama nggak pulang kampung lah. Pasti lu minim informasi lah tentang keluarga lu yang ada di kampung sana. Heeh. Tapi lu pernah nggak sih sesekali itu nyari-nyari informasi tentang mereka itu keadaannya gimana sekarang? Yang ngelakuin itu ke nyokap lu gitu. Apakah dia dapat balasannya atau enggak gitu? Ya Atau belum gitu mungkin? terakhir karena kan kakak masih di kampung kan. Oh kakak iya. Kakak masih di kampung, tapi beda itulah kecamatan Beda sama daerah lah ya. beda daerah. Tapi ya kadang kan namanya itu kan masih lah komunikasi mungkin. Si anaknya tuh kecelakaan. Anaknya kecelakaan. Heeh, anaknya kecelakaan Meninggal. dan yang kuliah pun dia nggak jadi apa-apa, Ya. nggak jadi apa-apa. Ya hidupnya ya seperti itu aja, nggak ada perubahan untuk hidup baja gitu. Iya. Gitu. Jadi ya apa yang dilakukan untuk mendapatkan harta pun nggak ada hasilnya juga. Benar, Sia-sia juga. jadi sia-sia aja gitu. Jadi mereka berpikir, oh kalau dia meninggal, oh kita dapat nih banyak gitu, kita nggak akan kesusahan. Nyatanya enggak, dia punya juga habis, hidup dia mungkin nggak akan tenang. Karena di dalam mimpi aku tuh, si orang ini, dia kayak selalu merasa bersalah gitu. Oh. Jadi nih, adiknya mama, punya istri, jadi si istrinya ini nih yang coba untuk ngehasut kayak, ayo loh gitu. Lo harus bisa, lo harus rebut gitu. Tapi si adiknya ini di dalam mimpi itu tuh, kayak ngerasa kok gue nyakitin. Nyesel sendiri berarti ya Gitu, dia. kok bisa aku nyakitin kakakku sendiri gitu. Ya begitu gitu. Iya. Bukan kita mau menuduh ya, maksudnya terkadang kan alam ngasih kita untuk ngasih tahu siapa sih yang sebenarnya ini gitu. Cuma kan aku juga secara langsung lu yang ngelakuin ini ya ke nyokap, nggak bisa kan. Namanya hal kayak gitu ya aku cukup tahu gitu, dan aku cuma ya berdoalah semoga Tuhan mengampuni dia apa yang dia perbuat gitu. Tapi kalau untuk ketemu ya jujur aja aku belum bisa. Iya, karena gue kemarin juga sempat ngeliat komen di Lentera Malam, ada yang komen ini kalau yang hal-hal kayak santet gitu, ada yang pernah bilang ada undang-undangnya. Tapi sebenarnya setahu gue hal kayak gini tuh belum ada undang-undangnya, karena emang sulit dibuktikan kalau kita ngelapor ke polisi atau kemana pun ya nggak bakal ditanggepin. Benar. Sekarang misalkan barang bukti, misalkan kayak yang tadi bungkusan yang punya mamaku ketemu, kan kita nggak tahu siapa orangnya, kan nggak bisa kita nuduh-nuduh kan gitu. Jadi ya kita susah juga gitu, tapi ya cukup tahu aja gitu. Iya, kecuali bungkusan itu diambil, dimasukin ke dalam mulut sampai mati sama orangnya, ada pelakunya, itu baru bisa tuh pembunuhan namanya. Gitu. Kalau hal kayak gini ya emang hukum pun masih belum, makanya ya semoga kedepannya gue nggak berharap hukum kayak gini ya, maksudnya mengurusin seperti ini ya. Gue berharap sih moral-moral orang-orang Indonesia lebih baik lagi supaya hal-hal seperti ini nggak kejadian lagi. Apalagi keluarga ya. Maksudnya kalau ada hal yang perlu dibicarakan, oh aku nggak suka kamu begini, saya pengennya begini, saya begini, kan lebih baik diomongkan kan, apalagi keluarga sendiri gitu. Nggak perlu harus pakai yang hal-hal yang kayak nggak manusiawi gitu kan, apalagi perjanjian dengan setan yang mana diri dia sendiri yang akan rugi, karena kan ujung-ujungnya dia juga yang akan dibawa. Mungkin di dunia dia sekarang baik-baik aja, tapi kan berat. Di akhir udah pasti ada balasannya. Berat kan, iya berat. Apalagi kalau mamaku udah mengampuni, mau gimana? Berat kan, tapi ya sudahlah, itu cerita aku. Semoga para penonton Lentera Malam juga yang di luar sana mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Berserah aja sama Tuhan. Terus misalkan sudah tahu, ya ampuni saja gitu. Jangan kita membalas dengan yang lebih parah lagi, karena ya dendam sama dendam nggak mungkin bisa menciptakan kedamaian kan. Jadi ya udahlah gitu. Ya kita berdoa juga semoga almarhum ibunya Fitri ini bisa diterima di sisinya dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Semoga apa yang dijanjikan sama almarhum nenek lu itu benar-benar terjadi ya. Mungkin itu pesan juga dari yang di atas melalui mimpi ya. Ya mungkin pertolongan kali ya dari Tuhan lewat nenek untuk ya mama nggak tahu apa-apa gitu. Kan nggak bisa dong gitu ya. Mungkin lewat nenek lah mama ditolong gitu. Kalau kakek sekarang masih hidup apa udah meninggal juga? Kakek udah meninggal di 2016. Oh 2016 udah meninggal di almarhum. Iya. Nah ini kan biasanya gue agak sedikit tahu nih tentang watak-watak keluarga yang gila-gila harta gitu ya ibaratnya. Itu pas lagi kakek meninggal tuh pada rebutan harta nggak tuh antara saudara-saudara? Jangan kan pas kakek meninggal, sebelum meninggal pun udah pada ribut. Oh udah pada ribut tuh malahan? Iya udah minta bagian ini. Iya, karena kakek orangnya
lurus gitu ya, kakek tuh lurus banget gitu ke anak-anaknya, mentingin anak gue gitu. Jadi kakek belum meninggal udah dibagi-bagiin. Dan sebelumnya, sebelum mamah meninggal pun kakek sebenarnya udah misah-misahin. Oh, ini sawah buat ini, ladang buat ini, kebun buat ini. Kakek itu udah nyiapin. Cuma kan karena sawah kakek tuh pengen diurusin sama mama, maksudnya kan kakek tinggalnya sama mama kan. Kakek nggak betah sama yang lain, betahnya sama mama terus. Jadi pikir kakek, ya gue di sini ya anak gue aja yang ngurus gitu. Ntar dibagi-bagi, kalau panen, namanya di kampung kan pasti lagi panen, anak-anaknya dikumpulin. Ini nanti bawa, nih bawa, kan kayak gitu. Cuma kan namanya orang serakah. Iya kan? Tapi itu almarhum kakek itu gue rasa cukup bijak, karena dia mau membagi-bagikan hartanya ketika dia masih hidup. Karena gue pernah lah, ibaratnya di circle gue nggak mau ngomongin orang, tapi gue tahu di mana keluarganya itu sampai kakeknya itu meninggal, kakeknya itu nggak pernah mau bagi-bagiin harta. Setiap ditanyain pasti bilangnya, kamu mau saya mati, sampai akhirnya dia meninggal, harta belum dibagi-bagi, jadi anak-anaknya pun nggak jelas dapetnya siapa-siapa aja. Akhirnya satu keluarga tuh pecah semua, ribut semua. Jadi makin berantakan lah. Mungkin kalau kakek lu nggak sempet bagi-bagi juga tuh bisa makin parah kondisi keluarganya. Mungkin ya benar. Apalagi sebenarnya yang ngehasut kan sebenarnya orang luar. Iya, itu dari istri, dari adenya mama, adenya nyokap ya. Dari luar lah, maksudnya nggak tahu apa-apa. Cuma mungkin namanya kehasut atau memang udah tiap hari hidup bareng kan, mungkin bener juga ya omongan dia gitu. Kok gue dapetnya dikit, dia banyak, mungkin seperti itu. Tapi ya kembali lagi. Tapi itu yang ngelakuin satu orang atau kan adanya ada banyak nih, ada sekitar 4 atau berapa gitu. Itu dia sendiri atau sekongkol gitu? Yang di mimpi aku ya, potongan penglihatan yang di mimpi aku tuh. Jadi mereka bertiga ini kan suka kumpul-kumpul. Itu tuh di mimpi itu tuh aku denger gitu omongan-omongan apa kayak, iya tuh si ini nih, dia mah selalunya dapatnya banyak begini-begini, saya mah nggak terima, orang anak saya aja banyak, lebih dapatnya dia gitu. Nah terus si yang orang luar ini udahlah gitu, dibikin aja. Maksudnya awalnya dibikin lumpuh gitu. Jadi kan nggak bisa bekerja dong, iya kan, nggak bisa ngurusin ini itu gitu. Ya udah bikin lumpuh aja gitu, kena kaki. Karena gue tangkap berarti ini awalnya dari omongan antara saudara, kayak obrolan-obrolan, akhirnya mungkin yang menindaklanjuti dan menseriuskan hal ini adalah salah satu dari mereka itu. Iya betul. Dan kenapa? Mungkin dari tadi ceritanya kayak, kan dia ngurusin sawah, kok bisa jadi TKW atau pembantu di Jakarta gitu. Itu tuh sebenarnya mama tuh udah capek untuk ngurusin sawah gitu. Makanya mama nitipin ke kakak yang paling besar, yang paling tua. Nah yang paling tua ini yang bener sih di dalam keluarga aku, maksudnya menurut aku ya, karena orangnya tuh nggak mau ikut-ikutan lah gitu. Nyokap mempercayakan ke dia malahan gitu. Maksudnya soalnya kakek juga kan betahnya kalau nggak sama wah aku ini ya sama mama, paling gitu-gitu doang. Kalau misalkan seminggu di dia, seminggu di itu, kayak gitu aja. Iya. Mungkin nyokap juga udah gerah dengan drama yang terjadi di kampung mungkin ya. Sebenarnya udah pergi keluar dah, kerja di luar gitu. Mungkin itu kan nggak mungkin dong mama di rumah nggak ngebantuin kakek. Iya. Kan kalau di luar kan ada alasan, kerja nih gitu, nggak bisa gitu sih sebenarnya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, Fit, nyokap akhirnya dikuburin di mana tuh? Di kampung halaman? Di kampung. Di pemakaman umum apa di rumah? Di pemakaman umum di samping nenek. Karena mama mau, waktu mama sebelum meninggal, mama mau dimakamin di samping nenek. Gitu. Jadi itu kayak kuburan keluarga gitu, kayak udah dibeli. Jadi ada kakek buyut, ada itu. Dan almarhum kakek lu mungkin di situ juga dikuburinnya ya? Iya. Jadi mama di tengah-tengah. Kakek, nenek, mama terus nenek. Gitu. Jadi udah dipesen lah, soalnya kakek juga waktu meninggal juga kan nggak sakit. Dalam kondisi sehat dia? Dalam kondisi sehat. Jadi habis sholat Jumat, kakek duduk gitu di depan pintu. Udah mau tidur, ngantuk, ke kasur, ke kamar. Ya udah tidur.
nggak bangun lagi. Lewat aja gitu ya. Lewat aja. Jadi nggak nyusahin anak-anaknya, nggak nyusahin cucu-cucunya kayak. Iya, iya, iya. Jadi apa yang dia doakan, kalau saya mati saya nggak mau nyusahin Dia anak-anak. pernah berucap seperti itu. Dia berucap kalau saya mati lebih baik ambil aja, nggak harus nyusahin anak-anak sama Nggak mau cucu-cucunya. ngerepotin siapa-siapa lah intinya ya kakek. Jadi dia bilang aja mau tidur. Pas dipanggil untuk makan malam kan, habis maghrib kan dia suka sholat kan, dibangunin, nggak taunya udah nggak ada. Oke. Jadi nggak sakit nggak apa, nggak nyusahin. Ya. Oke, paling gua berdoa juga nih untuk terakhir kalinya sebelum kita closing, semoga kakek dan almarhum ibu lu diterima di sisinya dan dapat tempat terbaik lah di sisinya. Amin. Oke Fit, thank you banget lu udah share cerita pengalaman pribadi lu di Lentera Malam. Gua senang banget lah lu bisa share cerita yang bisa menyentuh hati gue, dan mungkin penonton ada juga yang kesentuh hatinya tentang cerita lu ini, karena dari cerita ini banyak pesan yang bisa kita ambil ya. Apalagi ini menyangkut keluarga dan harta, dan juga hal-hal gaib gini itu relate lah sama orang-orang yang biasanya nonton Lentera Malam. Karena ya gue pengen kalian itu kalau punya keluarga sebisa mungkin seperti yang dibilang si Fitri tadi, ada apa-apa lebih baik dibicarakan dibanding melakukan hal-hal seperti ini. Apalagi sampai ada yang membunuh gitu kan bahaya banget ya Fitri. Iya benar, nggak patut lah kayak kita menjualkan jiwa kita untuk hal kayak gitu. Iya, karena kalian terlahir dari satu rahim. Mungkin kalau satu rahim ya gitu. Kalau lu nyokap satu rahim semua tuh. Iya, satu rahim, kandung semua. Namanya anak dulu orang tua zaman dulu kan anaknya banyak kan. Iya. Oke, udah paling segitu aja Fit. Sekali lagi thank you banget udah share cerita lagi di Lentera Malam. Sama-sama. Yaudah paling segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Fitri izin pamit.